oke, disiplin juga oke, dan friendly-nya itu loh banget gitu ya. Maksudnya tidak ada yang pandang bulu gitu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya selama di sana tidak pernah melihat ada vandalisme atau yang coret-coret. Wah, gak ada guys. Belusukan kuliner ya. Gimana nih kabarnya Kayaknya teman-teman? ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya bersama dengan dua orang dari Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pasti bingung siapa ini dua orang ini. Nah, mereka ini adalah teman dari Pak Nasir. Kenalnya dari situ ya Mas ya? Ya. Nah, sebelum itu kita tanya namanya siapa? Boleh perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Dimas. Dimas. Saya asal Mojokerto. Mojokerto Saya guys. berkuliah di Tristar Institute Culinary. Yang waktu itu kebetulan kami magang di Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Kuala Lumpur Ah. bersama dengan teman saya ini. Namanya siapa Mas kalian? Perkenalkan, nama saya Safar. Saya kuliah di Tristar Institute. Ketepan saya kenal itu sama Pak Nasir itu di waktu magang, yaitu di Hotel Melia Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, di Kuala Lumpur, Iya. guys. Itu di dekat mana itu Mas? Depan Berjaya Times Square, Oh, Bukit Bintang ya? berarti? Bukit Bintang. Wah, berarti itu ceritanya guys. Makanya ini ada kesempatan. Jadi hari ini kita sama Pak Nasir juga di sebuah tempat di Trawas lah. Nah, tempat ini sejuk lah kita bilang ya. Bagus Dan ya. ini kita mau tanya nih, mereka ini kan magang ya Mas ya? Magang. Magang itu latihan lah, latihan training Training. di Malaysia 6 bulan ya? 6 bulan. Itu sebagai apa Mas? Kitchen. Kitchen. Oh, berarti masak ya? Ya, masak-masak tiap hari Di hotel situ. di hotel. Bisa ceritakan nih Mas, kenapa bisa sampai magang training di Malaysia waktu itu? Ya, pertama memang yang pasti dari program kampus ya. Oh, program Memang kampus. kebetulan di kampus kita kan terfokus di kulineri. Nah, kampus kita punya program magang di luar negeri. Contoh seperti yang saya di Malaysia. Oh, Ada oke. kawan saya tuh di Thailand. Oh, di juga Thailand ada ya ada. di Phuket. Heeh. Terus mau buka lagi ada di Jepang, Oh, di Taiwan, wow. Di Taiwan. gitu. Di luar negeri Tapi emang semua. kebetulan yang program paling murah saat itu ya di Malaysia itu. Ya kita udah realistis aja ya. Ya udah kita akhirnya magang di Malaysia. Oh, dekat juga kan? Ya deket. Terus Tetangga untuk terdekat. pengalaman oke lah. Sebab untuk hotel di Malaysia kita dapat tamu itu rata-rata juga sama-sama orang asing. Oh, Jadi selain kita belajar budaya dari Malaysia itu, kita juga bisa belajar budaya dari tamu kita sendiri. Betul, Oke. betul. Kita juga bisa mengasah bahasa Inggris kita, yang penting itu. Wah, itu ada nggak apa untuk persyaratan untuk magang di Malaysia itu? Tesnya seperti apa? Untuk tes mungkin dari kampus tidak ada, tapi dari company pasti ada, interview lah. Interview? Pakai bahasa wajar. itu? Bahasa Pakai apa? bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya interviewnya wajar lah, sewajarnya orang-orang mau kerja gitu aja. Mas Dimas sama Mas Safar. Mas Safar ini kan magang di Malaysia ini kan 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Terakhir bulan apa itu? Kita pulang 6 Februari. Oh, berarti Dari dekat, Agustus. guys. Ya, barusan lah. Barusan nih sekarang. Masuk Malaysia bulan apa itu? Agustus, 7 Agustus. 7 7 Agustus ya. Oh, berarti itu saya waktu di Malaysia masnya ada di Malaysia ya. Nggak ketemu. Belum kenal. Ya, jadi kenalnya itu dari Pak Nasir nih. Jadi akhirnya mereka ternyata orang Mojokerto ya. Iya, Mojokerto. Jadi dekat dengan Surabaya lah, jiran lah. Jiran. Oke, terus oke Mas, selama magang di Malaysia ini kan 6 bulan ya. Di sana itu disediakan tempat tinggal nggak? Bisa Nah diceritakan? iya nih, ada mesnya gak ya? Fasilitas yang kita dapat itu pertama kita dapat kamar. Oh, ada mesnya guys. Jadi kalau kebetulan di hotel saya Melia Kuala Lumpur untuk anak yang training kita Di dapat Melia. kamar di dalam hotel tersebut. Oh, keren ya. Dapat fasilitas guys. Bukan dalam di luar ya. hotelnya. Jadi kita bukan di asrama ya. Bukan di asrama ya. Di luar lah. Apa yang didapat tamu itu juga kami dapat. Oh, Wih, magang loh. istimewa, guys. Selain kamar kita juga dapat fasilitas dari housekeeping. Oh. Itu paling enggak
nggak tentu ya, paling kadang 1 bulan 2 kali, kadang sekali. Jadi kamar kita dibersihkan. Jadi waktu kita lagi kerja kan kamar kosong otomatis. Iya, iya. Mereka masuk izin bersihkan kamar kita. Jadi balik kerja sudah bersih. Wah. Yang kedua, Kayak tamu Kayak ya. tamu Iya, kan, sadar magang loh. Ini selain itu fasilitas apa? Dapat makan juga? makan juga. makan sehari 4 kali. Wow, Kita ambil di kapan aja tuh 4 hari? Sehari 4 kali loh. Sehari 4 kali. Istimewa. Biasanya kalau kita ini standar di Indonesia itu 3 3 kali. ya. Iya, iya. Ya kan? Oke. Itu sarapan, makan siang, makan malam, makan tengah malam. Waduh. Wah, ada makan tengah malam. Tapi makan guys. tengah malam kita nggak pernah ambil, kita tidur kan. Oh, tengah malam ada Itu guys. makan di hotel ya? Iya, di kantin Selalu staff. kantin staff. Wah, itu makanannya apa, Mas? Wah, ya, makanan yang apa ya? Cukup untuk kami untuk beradaptasi karena Apa makanannya? makanan apa? di sana Apa? banyak dengan rempah, kari-kari Oh, begitu. kari-kari ya. Iya. Ya, Malaysia mesti Iya. banyak kan dari Ya kari-kari. betul. Terus yang paling kita cari dan kita tunggu-tunggu bukan adalah gaji. Oh, gaji. Dapat gaji, guys. Dapat gaji masih. Serius? Serius masih dapat gaji. Magang loh. Wah, ini. Biasanya kalau sesuatu anak magang yang tuh menarik kadang juga. ada perusahaan Boleh yang nggak, ngasih, Mas? ada yang Di-spill enggak. lah. Disebutin berapa sih? Ada yang Saya cuma juga ngasih penasaran, berapa guys. gitu, guys. Gaji anak training, betul, anak latihan training. di sana magang ya. Kita sebut magang kalau di sini. Itu berapa di sana? Untuk 1 bulan kami dapat 800 ringgit. 800 ringgit guys. Masya Allah. 1 bulan. Iya, kalau rupiah mungkin sekitar 2,6, iya, 2,7 Wow. segituan segitulah. lah, guys. Anak magang loh masih loh. Itu udah setara UMR kota saya loh itu. Waduh. Ini padahal anak magang. Keren, Anak keren. magang loh, Mas. Maksudnya itu bukan ke apa ya orang yang bekerja profesional. Iya, Masih kita iya. masih training, Masih belajar, training, latihan. udah digaji. Itu sudah digaji 800 ringgit, guys. Wow, itu 800 ringgit itu termasuk Mas makan bukan ya? Lain. Jadi udah kita juga dapat makan, juga dapat gaji. Wah, itu bersihnya loh. 800 ringgit itu bersih. Iya, guys. bersih. Keren. Nggak ada kepotong-kepotong. Wow. Gak ada kota-kota. Nggak ada. Terus kita juga Di perhotelan sih ya, wajar perhotelan. Oh, Kayak Tapi misal ini saya masih kan magang loh guys. oke. mungkin lagi libur, tapi ternyata ada info ini kita lagi butuh anak lagi, mau nggak? Oh, ada tambahan lagi. Ada lagi. Gitu. Wah, wah. Kalau itu hukumnya sunnah lah. Wah, ibaratnya. ya. Boleh iya, boleh enggak. Tapi menurut saya ambil saja. Iyalah. Berapa kalau part time itu? 1 jamnya 12 ringgit. Kita normal bekerja 8 jam. Wah, ini istimewa. Istimewa. Istimewa banget ini guys. Selama 6 bulan, ya kan? Masnya ini ada nggak culture shock pertama kali tiba di Malaysia itu apa? Apa ya? Mungkin kalau culture shock, mungkin ini hanya dirasakan sama anak kabupaten kayak kita ini kan dari Mojokerto ya. Oh ya. Apalagi kita dari Mojokerto langsung ke Kota Kuala besar. Lumpur, Langsung kota ke luar besar negeri. itu. Negeri juga ya kan? Wah itu gila itu. Kendaraan umumnya semua memadai, Oh, oke. murah, semua saling terhubung kendaraan umum. Oh, Itu yang paling penting sih. pengangkutan awam guys, transportasi. Transportasi. Oke. Karena kita kan di negara orang kan nggak mungkin bawa kendaraan juga kan. iya. Jadi kita kemana-mana itu gampang lah, Iya, kemana-mana. iya, Ya emang ini ya. Itu yang Jadi, pertama. apa ya, Mungkin yang kedua, bener-bener Culture shock ya. Iya, culture shocknya. Mungkin yang keren kedua banget karena transportasinya makanan guys. itu ya tapi Culture shock juga ya, tapi makanan. kita masih gampang kan adaptasi, karena Adaptasi, oke. mungkin beberapa makanan Indonesia juga kayak akan rempah kan. Itu jadi kita masih bisa lah gitu. Masih. Iya. Kalau culture shocknya sih ya sama aja, tapi saya suka jalan-jalan lah. Oh. Suka jalan-jalan, semua itu terhubung. Saya jalan-jalan ke Putrajaya, Batu Care, semua itu saya hafal lah. Pokoknya LRT, MRT, monorail. Keren. Selama 6 bulan. Soalnya kita cari yang murah pasti oke lah. Kalau yang mahal jangan dulu lah. Masya Allah. Transportasinya memang Iya, best ya, Mas? maju. Best madai. Harus kita akui, Benar. harus kita tiru Harus itu. akui lah. Harus Iya. diakui loh guys sama Iya. anak-anak muda Indonesia ini. Ya itu Keren. mengakui dulu ya, ya Mengakui kan? dulu Karena lah. kita tahu Transportasi bahwa di bagi sana anak memang- tuh memang benar-benar Wah, memadai iya. guys. karena saya Datang asing. bisa bilang gini ya, karena saya selama di Malaysia juga pakai transportasi umum kayak masnya ini, malah masnya ini lebih hafal kan. Saya aja tanya masnya udah hafal nih untuk rute-rutenya MRT. Ini memang hafal ini ya. Oke, sekarang makanan apa yang sudah banyak dicoba selama di sana? Makanan Malaysia. Menurut Mas ini sesuatu yang baru. Kalau menurut saya yang sesuatu yang baru itu
laksa. Laksa. Iya betul. Terutama laksa Pineng yang tadi. Oh, laksa utara. Saya ya laksa Masya utara. Allah, laksa Pineng. Kalau mungkin kalau yang umum semua orang tahu kan nasi lemak kan. Nasi lemak ya. Tapi kalau nasi lemak di sini masih sama-sama dikit dengan nasi uduk. ya, Jadi itu menurut saya baru, cuman oke lah, nggak yang oke. sebegitu sekalian. Ya yang baru banget di hidup saya itu laksa Pineng. laksa. Menurut Mas gimana untuk laksa? Itu apa ya rasanya? Oke lah, sedap lah dia. Sedap. Oke. Dia pakai mie semacam kayak tepung beras, Iya, iya. kenyal-kenyal gitu kan. Minyak putih gitu ya. minyak putih. Terus kuahnya segar. Wah. Ada kalau di sini tuh apa? Kecombrang ya, daun kecombrangnya Oh itu. ya. Ini Itu. kalau di sana orang Malaysia bilang daun kesum. Bukan. Bunga kantan. Ya itu Kantan. buah kantan. Sama biasanya ada daun kesum juga. Itu yang buat best lah. Terus yang buat best lagi tuh Jadi di kuahnya penasaran seseger apa campuran sih guys, Masya Allah. ikan tenggiri. Jadi Jadi ikannya kita rebus, kita hancurkan, kita satukan dengan kuahnya itu. Oh. Jadi makin kental, makin gurih lagi. itu Masnya nyobain buat sendiri atau pernah cobain di Nah, rumah? kebetulan itu sih makan siangnya hotel itu. Oh, berarti ini selama Masnya ini juga kan ini kan tukang masak lah Tukang ya. masak, iya. Kasarnya tukang apa yang membuat masakan. Selama di hotel situ diajarin masakan Malaysia enggak? Oh iya pasti, Pasti diajarin. ya? Iya pasti. Apa sering yang Mas dapat pelajaran mencoba makanan Malaysia itu? Oh itu banyak kali sih itu. Banyak ya? Karena di hotel sendiri tuh ada dapur yang namanya Malay Kitchen. Oh. Jadi dapur di situ khusus produksi makanan-makanan lokal Malaysia, Mas. Oh gitu. Salah satu Ada contohnya khusus guys. kayak laksa Pinang tadi, Nasi Pinang. laksa Johor. Oh. Terus Beda-beda ada, ya? iya beda-beda. Ada apa lagi ya? Banyak ya. Banyak ya? Masakan ayam masak merah, ayam masak madu, itu banyak. Wah. Berarti ini dapat pengalaman lah. Pengalaman apa ya? Pengalaman masih Cara gaji membuat juga. makanan Malaysia, guys. Wah, Diistimewakan ini banget. suatu pengalaman yang berharga. Betul. Bagi saya juga ya. Apalagi saya juga suka dengan makanan Malaysia. Kadang saya buat sendiri di rumah. Saya perlu belajar ya sama mereka, guys. Karena mereka langsung dapat ilmunya langsung dari Malaysia. Wah, keren lah. Makanan yang paling disukai selama di Malaysia dari Masnya dulu ini. Paling disukai makanan Malaysia paling disukai apa di sana? Kalau saya ada dua sih. Ada dua. Nah, yang paling saya suka yang pertama itu kembali lagi laksa Pinang. Masih pemenangnya Itu favorit laksa sekali guys. itu. Favorit. Kayaknya di sini susah, Mas. Iya, susah. Memang susah. Di Surabaya pun susah cari. Iya, yang pertama, yang kedua. Yang kedua itu saya suka itu, Masnya tahu nasi kawin? Oh, nasi kawin hari-hari itu. Saya nasi tengok tapi kawin tak sempat hari-hari. coba. Nasi kawin, saya masa itu coba lauk yang ayam madu. Wow. Ayam madu Kita pernah reaction kan yang dia itu ada kan? acarnya itu. Hah? Terus makan jadi satu. Oh itu. Wah, enak. Sedap kali itu. Waduh. Nanti boleh coba. Boleh lah, Nasi siap, kawin, siap. ah. Kalau ke Malaysia saya sempatin lah. Karena banyak makanan Banyak, Malaysia banyak. yang belum saya coba juga. Iya, Karena banyak juga sih. Untuk Masnya, kalau yang makanan paling disukai selama di Malaysia? Kalau saya itu masakan pertama pasti laksa lah. Oke lah. Oke. Yang kedua itu nasi lemak. Nasi lemak. Yang ketiga itu nasi kandar. Nasi Tapi kandar. kalau Nasi yang kandar. paling saya suka itu restoran Hamzah. Oh, Hamzah di mana? dekat samping Hotel JW Marriott. Bukit Bintang. Oh, di Pevi, Bukit Pevi. Bintang. Mau Pavilion. pavilion. Dekat situ. Dekat situ lah. Oke lah, dekat the best. Dan Yang saya 24 suka jam di itu Hamzah enggak sih? tuh roti nannya juga. Rutinanya. Sini tak ada juga, aduh saya suka itu. Oh ya, ini kan sudah 6 bulan ya. Heeh. Karena nih anak magang lah, maksudnya teman-teman ini kan magang dia, bukan bekerja yang kayak TKI. Pasti kan membawa suatu kesan. Menurut Mas ini kan barusan balik kan ini. Apa kesan selama tinggal di Malaysia itu? Pertama mungkin saya bahas di orang-orangnya dulu ya. Orang-orangnya. Terkhusus orang yang memang saya kenal di sana saja, bukan general. Oh, ajaran. Nah, Oke. Pertama kami kan pasti kami dekat dengan chef-chef kami di sana. Kebetulan saya dari waktu masih SMK itu udah ambil jurusan tata boga kan. Oh, iya. Nah, waktu saya SMK itu saya juga sering part time di hotel-hotel lain, di Oh, di catering. perhotelan ya guys. Tidak memang. pernah saya temukan tim yang seperti ini. Oh. Wow. Serius, Mas. Keren. Bisa diceritain gimana- apa? Kalau mungkin kalau di tim-tim yang lain yang pernah saya coba kerja di sana itu masih ada semacam batasan. Kayak ini staff pekerja, ini kamu anak training kayak gitu. Oke. Nah, kalau waktu saya di sana di Malaysia. itu dekat
dekat saya, dekat banget. Ada batasan Nggak Rata gitu ya, Tapi nggak ada tetap pembedaan Kami antara. sebagai anak training kami tetap menghormati Ah, mereka. betul. itu. Ah. Itu pelajaran paling penting. Wah. Kami pulang kerja diajak main bowling, Wah, karaoke. Wow. deket ya. Iya, Maksudnya mereka deket. tuh bisa apa ya? Langsung ngambang gitu. Pandang mana ya, Kak? Mandang Ada. bulu. Yang kedua mungkin ya juga budaya kedisiplinan juga kan. Disiplin di Malaysia. Di Malaysia mereka juga ya tertib-tertib lah. Tertib-tertib ya. Di kendaraan umum pun juga mereka membiasakan utamakan orang yang keluar dulu, baru kamu boleh masuk. Gitu. Kalau saya yang pertama ya, saya ini anak desa. Pasti kalau sana itu masalah kedisiplinan nomor 1 lah pasti. Yang kedua itu orangnya ramah-ramah semua lah. Waduh. Kalau saya orang pemerintahan lah saya ya. Ini sama lah kayak Mas Dimas. Tidak ada batasan, semua friendly, oke. Macam keluarga lah. Masya Allah ya. Oke, keren. Dan yang ketiga, public transport juga saya suka lah, macam itulah. Kalau traveling kemanapun pakai MRT aja lah, Bu. Mudah ya Mas ya. Mudah semua. Kita anak desa soalnya. Cari yang murah. Murah. Oke, Mas. Ada nggak mungkin sesuatu yang tertinggal ya, sesuatu positif yang dari Malaysia Mas bawa di Indonesia ini dan Mas bisa merasa oh ini harus saya tiru nih, ini harus saya terapkan dalam hidup saya, apa? Mungkin ada nggak? Ada nggak? Pasti ada sih. Ada ya. Ya mungkin yang bisa saya tanamkan waktu saya di Malaysia untuk kesini, kalau saya lihat di sana fasilitas umum itu terjaga. Terjaga ya. Ya ini yang saya lihat ya ini. Berarti Itu- benar-benar dijaga Ya. semuanya ya. Ya saya Tertib selama di gitu sana ya? tidak pernah melihat ada vandalisme atau yang coret-coret Keren. itu. Saya kok baru nyadar. Bersihan. Ah itu Selama saya di Malaysia juga tak pernah tengok relate kan itu. vandalisme. Ya, Ya. itu. Wah, iya ya di station itu tak ada yang coret-coret. Nah. Terus di sana memang kebetulan juga banyak pejalan kaki. Jadi fasilitas umum untuk pejalan kaki pun terjaga. terjaga ya. Semacam trotoar, terus jembatan-jembatan penyeberangan, Rapi rapi gitu bersih, ya. ada dan tidak dipakai untuk kalau di sini kan sorry kayak jualan atau apa gitu. Benar-benar disiplin di sana Jadi ya. kita jalan di sana tuh Nyaman gitu nyaman ya. dan aman ya pasti Aman ya, itu. betul. Oke. Mungkin Masnya Keren guys. ada nggak? Kalau saya ya kenang-kenangan apa yang bisa kita terapkan di Indonesia itu yang pertama itu jangan membuang sampah lah. Kalau kotanya itu sangat bersih Bersihan sekali ya. kalau sana itu. Nah, Yang kedua itu masalah public transport. Kalau public transport kita kalau di Malaysia itu kita dahulukan yang pakai kursi roda lah, pokoknya. Yang tua-tua dulu lah. Yang ketiga itu kerjanya itu tepat waktu lah, disiplin lah pokoknya. disiplin. Ada nggak apa ya satu keinginan lah suatu saat Mas pengen kembali ke Malaysia untuk traveling atau bagaimana? Ada nggak dari Oh. Masnya ini? Kalau saya pribadi pasti ada lah. Insya Allah saya akan kembali ke sana sebagai turis nanti. Sebagai turis. Rindu ya? Nah, Rindu ya? rindu. Apalagi saya juga 6 bulan hidup saya kan juga di sana kan. Ah, ya. Lumayan lama loh 6 bulan di itu sana ya. juga cari uang, cari ilmu gitu. Tapi mungkin kalau ke sana saya nggak ke Kuala Lumpur. Tapi kalau saya di sana kan waktu sebelum saya kembali ke Indonesia ada libur 7 hari. Oh, Banyak tanya gini, kamu nggak pergi ke Pineng gitu. Jadi saya penasaran, ada apa di Pineng itu? Itulah. Wow, jalan-jalan ke Pineng ini guys. Masnya ini juga bisa ke Pineng suatu saat nanti bisa merasakan mungkin makanannya itu itu laksa Pineng itu. Laksa Iya Pineng. itu, langsung di Pinengnya. Langsung di Pinengnya. Bagaimana itu ya? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Nasi kandar langsung coba di Pulau Pinang. Seperti apa iya, itu? Kalau dari Masnya ada nggak rindu suatu saat ke sana lagi? Oh, kalau masalah rindu sih oke aja sih Mas. Rindu kalau sana kita pasti jalan-jalan lah. Ya, jalan-jalan. Jangan di Kuala Lumpur aja, ke Melaka lah, ke Genting, ke Genting. Pulau Pineng lah, ke mana lah, banyak. Saya soalnya saya tipe orang yang suka jalan-jalan juga. Dan suka traveling ya? Ya, traveling juga. Kalau bisa ya sendiri lah biar merasakan gitu. Apalagi masakannya juga, aduh, saya rindu juga lah. Me time gitu ya, Masya Allah. Dan yang kedua itu apa ya? Kalau ada panggilan untuk staff atau apa semua, doakan saja lah. Kalau saya dipanggil ya siap-siap aja. Oke. Itu Dan- aja sih. Mungkin bisa saya tambahkan. Ini Masnya memang suka dengan transportasi ya di sana, pengangkutan awam di sana.
Kalau saya sendiri Mas, saya itu rindu dengan suara LRT yang Oh, bunyinya gini. Tuh, habis itu kalau mau berhenti next station. Wes. Next bikin station. rindu guys. Kita sebagai pelancong ya. MRT Kelaluan Kajang. Next station. Bukit Bintang. Itu bukan buat rindu. Ya. Bagi kita ini itu sesuatu yang membuat Rindu lah. lagi. Karena ya memang kita bicara kenyataannya. Di sini memang belum ada ya Mas ya. Transportasi seperti itu ya. Semoga kita doakan lah. Ya setidaknya paling dekat ini Surabaya lah, mungkin Masnya bisa coba kan Mojokerto Surabaya dekat guys. Saya cerita sedikit. Saya dulu pernah training sebagai kayak Masnya ini. Cuma saya ini housekeeping dulu. Saya juga backgroundnya hotel guys. Jadi dulu itu magang pun tak dapat gaji. Tapi kalau di Malaysia ternyata sangat Magang diperhatikan dapat ya, banget. istimewa. Bahkan anak lokal sekolah dari Malaysia pun yang magang juga dapat Mas. Bukan karena kita dari luar negeri, bukan, tapi mereka pun juga dapat. Dapat ya? Iya, dapat. Wah, ini keren ya. Bedanya mereka nggak dapat kamar gitu aja. Iya, Kan dekat karena rumahnya. dekat, Iya. dekat. Ada nggak pengalaman yang nggak menyenangkan selama tinggal di Malaysia 6 bulan itu? Tidak menyenangkan. Saya ingat-ingat dulu ya. Mungkin dari Mas Saking banyaknya yang menyenangkan Kalau guys. masalah tidak menyenangkan itu 0% sih, nggak ada sih. Semuanya Wow, friendly aja sih 0%. semua. Macam keluarga lah sana. langsung dekat gitu. Keren. Dekat aja. Langsung cepet dekatnya. Dekat, cepat dekat. Cepet akrab ya. Sat-set lah. Ramah-ramah ya, Masya Allah. So far nggak ada sih. Gak ada ya? Nggak ada. Oke guys, itu dia interview sama kedua orang-orang Indonesia ini yang magang di Malaysia dan dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru, terutama dari budaya orang Melayu, orang Malaysia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempetin video belusukan kuliner kali ini Jangan lupa di bersama subscribe Belusukan Mas Kuliner. Mas Dimas sama Mas Zafar. Assalamualaikum, bye-bye. Memang dari namanya Mas Safar ya, jadi beliau suka jalan-jalan. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Semoga aku bisa segera nyusul juga ya. Dan kerennya juga lagi di sini tuh anak magang dapat gajinya tuh 2 jutaan gitu loh guys. Masya Allah kan, baru magang loh, baru training loh, baru belum kerja jadi staff, belum kerja resminya, masih pelatihan aja udah dapat gaji dan diistimewakan banget ya guys ya. Oke, mungkin dari video kali ini apa yang dapat kalian petik, apa yang dapat kalian ambil dari video ini, apa mungkin kalian menemukan hal-hal yang semestinya begini, semestinya begitu, bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Karena tapi kalau dari segi yang aku reaction selama ini tuh pasti yang kita temukan Malaysia itu ramah-ramah, bersih, rapi, dan juga oke, disiplin juga oke, dan friendly-nya itu loh banget gitu ya. Maksudnya tidak ada yang pandang bulu gitu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.